Jadi kata Pak Munir Mulkhan, ada 4 varian Muhammadiyah. Pertama Muhammadiyah ikhlas, itu Muhammadiyah yang galak-galak itu, yang masih mempersoalkan tahlil, mempersoalkan berjanji dan sebagainya itu namanya Muhammadiyah ikhlas, disingkat mukhlas. Karena memang anak-anak dari keluarga tradisionalis dan modernis ini belajar di lembaga pendidikan yang sama. Belajar di lembaga pendidikan seperti IAIN atau UIN, yang mereka memang belajar dari guru yang sama, membaca literatur yang relatif sama, sehingga konvergensi keagamaan itu terjadi. Karena itu misalnya di antara varian di Muhammadiyah itu kan ada namanya MUNU. MUNU itu Muhammadiyah NU. Jadi kata Pak Munir Mulkhan, ada 4 varian Muhammadiyah. Pertama Muhammadiyah ikhlas, itu Muhammadiyah yang galak-galak itu, yang masih mempersoalkan tahlil, mempersoalkan berjanji dan sebagainya itu namanya Muhammadiyah ikhlas, disingkat mukhlas. Ada namanya Muhammadiyah Ahmad Dahlan, rasional, terbuka, bisa bergaul dengan siapa saja, namanya muda, Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Nah ada yang ketiga itu MUNU, Muhammadiyah NU. Nah itu dulunya memang NU, terus masuk Muhammadiyah. Sebagiannya karena kuliah di Muhammadiyah dan mungkin juga dapat beasiswa dari Muhammadiyah. Kemudian istiqomah bekerja di Muhammadiyah tapi beramal ala Nahdlatul Ulama. Jadinya MUNU. Mungkin contohnya aku. Jadi saya sering bercanda di pesantrennya Pak Kiai Said, saya bercanda. Kalau ada orang Muhammadiyah yang anti berjanji itu mesti tidak baca berjanji. Karena di kitab Al-Berjanji itu yang ada adalah Muhammadiyah, tidak ada NU. Coba baca bacaan yang ketiga dari Al-Berjanji Nashr itu. Yang pertama kan Al-Jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusolli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Kemudian yang kedua itu waba'du fa'akulu. Yang ketiga itu walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatil Muhammadiyah. Jadi di dalamnya tidak ada Nahdlatul Ulama. Mungkin karena itu juga kemudian banyak NU yang masuk Muhammadiyah gitu. Karena yang ada di dalam berjanji itu Muhammadiyah, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga itu, yang keempat itu Marmut. Marmut itu Marhainis Muhammadiyah. Muhammadiyah tapi partainya tidak PKB, Caimin, mohon maaf. Muhammadiyah tapi partainya itu PDI Perjuangan, kira-kira begitu. Itu Marhainis Muhammadiyah. Nah, itu konvergensi yang kedua adalah konvergensi politik. Di mana tidak ada lagi sebenarnya dikotomi antara partai-partai Islam dengan partai-partai yang disebut sebagai dalam tanda petik yang non-Islam. Seperti PKB ini kan partai yang terbuka. Tapi di dalamnya saya kira aktsaruhum kalau tidak kulluhum itu kan minal aqwiya wal gawagis gitu. Saya kira jamaknya Kiai itu aqwiya ya Pak Kiai. Jamaknya Gus itu gawagis, jadi pakai jamak taksir. Santri par excellence, tapi pilihan partainya adalah partai yang memang terbuka. Sehingga karena itu membuat dikotomi partai berbasis agama menurut teori konvergensi ini nggak relevan. Yang ketiga itu adalah konvergensi sosial, di mana sebagai akibat dari konsekuensi ekonomi, maka banyak masyarakat yang dulunya dari keluarga mohon maaf misalnya masyarakat ekonomi bawah, sekarang sudah tampil menjadi elit-elit yang luar biasa. Dan kita melihat realitas yang saya kira menjadi satu bukti sekarang, yang itu mulai tahun 90 itu sudah mulai bisa kita lihat. Nah dalam konteks global, kembali ke Mahbubani tadi, memang masih ada clash, tapi clash itu bukan clash antar peradaban, tapi lebih kepada clash antar kebudayaan. Karena peradaban yang utama itu tidak akan mungkin clash karena memiliki nilai-nilai yang universal yang bisa diterima oleh siapapun. Nah ada realitas yang oleh Mahbubani disebut sebagai konvergensi di mana masyarakat yang dari berbagai macam kalangan itu bertemu dan menimbulkan konvergensi antar budaya,
bahkan mungkin konvergensi antar agama dan konvergensi antar pemikiran. Kalau toh ada ketegangan dalam konteks kehidupan masyarakat, itu lebih karena faktor ketidaksiapan masyarakat tertentu terhadap perubahan baru. Misalnya kenapa sebagian orang Eropa belum bisa menerima Muslim? Sebagiannya karena ada realitas di Eropa itu kan pertumbuhan agama yang paling pesat itu agama Islam. Masjid-masjid di Eropa itu hampir seluruhnya penuh. Apalagi kalau Jumatan itu sampai meluber ke belakang. Bahkan beberapa ada yang berijtihad Jumatannya bisa 3 gelombang. Dan saya pernah pengalaman pertama kali itu sholat Idul Adha di Birmingham, itu 3 gelombang, dan saya ikut gelombang yang ketiga. Saya nggak tahu menurut Kiai apa boleh apa tidak bergelombang-gelombang, menurut saya boleh karena ada tobakon antobak gitu. Kalau Pak Menteri Agama senior saya mungkin ada nafar awal, ada nafar sani lah kira-kira begitu. Yang itu menjadi sebuah realitas yang sebagian orang tidak siap, sementara banyak gereja yang kosong. Bahkan tidak hanya kosong, tapi kemudian dijual gereja itu dan dibeli oleh umat Islam dijadikan masjid. Salah satu yang saya berkunjung itu Masjid Indonesia di Den Haag, di The Haag, namanya Masjid Al-Hikmah. Itu dulunya gereja, ornamen gerejanya tidak hilang, tetap di situ. Nah, takmirnya itu NU, alumni Madrasah Qudsiyah. Itulah hebatnya pesantren dan hebatnya NU, itu betul-betul mendunia. Sudah mendunia itu. Ini tepuk tangannya agak ragu-ragu. Karena mungkin yang bilang orang Muhammadiyah kayaknya nggak meyakinkan itu. Padahal itu benar itu. Yang takmirnya itu sekelas dengan kakak saya, anaknya Pak D yang jadi kiai pesantren. Ada realitas di mana generasi baru di Eropa itu juga Muslim. Kalau kita lihat pemain-pemain timnas Prancis misalnya, itu kan sudah mulai yang populer setelah Zidane kan ada Ousmane, kemudian Karim Benzema, dan siapa lagi? Yang kalau kita lihat wajah Prancis yang berubah. Dan mereka itu perbedaannya, walaupun mereka itu lahir dan besar di Eropa, tapi keislamannya tidak hilang. Sementara orang-orang Eropa itu mengalami degenerasi, keterputusan generasi. Mereka itu kalau kita lihat secara demografi, itu kan banyak yang jumlah penduduknya itu terus berkurang. Bahkan angka kelahirannya itu bisa minus. Sementara generasi muslim ini anaknya banyak-banyak. Mungkin karena mengamalkan hadis itu, tanakahul wadudul walud itu mungkin. Inggris itu kalau kita lihat wajah Inggris itu, apalagi kalau bapak-bapak ke Birmingham, ke Bradford, bahkan ke London sekalipun, itu kan wajahnya sudah tidak seperti Inggris zaman dahulu kala itu. Inggris itu kan wajahnya sudah sangat IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Dan sebagian Bangladeshnya itu betul-betul ada Bangladesh yang Lamongan, itu bangsa Lamongan desa. Bangladesh. Sampai ke Inggris itu. Ada yang bilang LA, Lamongan asli pakai shot. Nah, Muslimnya punya militansi keislaman yang luar biasa. Dan itu sebuah realitas baru yang menurut saya memang di satu sisi memang masih ada sisa-sisa ketegangan, clash of civilization. Tapi konvergensi terjadi luar biasa. Mereka itu kalau saya pinjam istilahnya Sayyid Nasr itu menjadi traditional Muslim in the modern world. Nasr menjelaskan bahwa ada orang yang masih memelihara tradisi keislamannya. Baca kitabnya masih. Tadi Pak Kiai Said menyebut tajwidnya masih. Mungkin juga alfiyahnya masih hafal. Nggak apa-apa kurang cuma satu kan. Dia memiliki tradisi yang kuat. Tetapi dia tidak ragu untuk masuk dunia modern dengan segala konsekuensinya. Dia tidak menjadi orang yang mengasingkan diri di tengah dunia yang berubah. Tapi dia pede masuk ke dalam perubahan itu
karena memiliki basis-basis tradisi yang kuat. Sekarang yang namanya halal food itu jadi favorit di banyak negara barat. Dan saya pernah tanya kepada, mungkin bapak-bapak juga kenal ya, Syekh Yahya itu, Pala Pocini ya Pak Nasaruddin. Itu kan giat sekali mempopulerkan halal food di Italia. Yang orang semakin sadar bahwa halal itu tidak sekedar bukan babi, tapi juga penyembelian yang memang sesuai dengan tuntunan Islam. Dan orang tidak ragu dengan itu. Dan Muslim itu percaya dengan itu, orang semakin kenal dengan itu, dan restoran-restoran halal di banyak negara di barat itu yang laku karena kata ahli kuliner. Kalau makanan halal itu rasanya lebih enak daripada yang haram. Karena darahnya itu mengucur keluar, flash itu, mengucur keluar, sehingga kemudian tidak ada darah yang menempel di daging, yang itu membuat tokmuha ladid. Dagingnya menjadi sangat enak, sehingga yang datang ke restoran halal itu aksaruhum laisa minal muslimin. Dan umat Islam berani menampilkan itu. Nah, saya bayangkan pesantren ke depan juga begitu. Dan kesiapan untuk itu tidak bisa kita ragukan. La syaka wala roiba, enggak ada kebimbangan dan enggak ada keraguan bahwa teman-teman di pesantren itu sangat siap untuk itu. Slogan yang berkembang di kalangan teman-teman NU dan pesantren yang saya ketahui itu kan berhati Mekah, berotak Amerika. Tapi tidak otaknya Donald Trump ya, tidak. Kalau itu harus izin Pak Kiai Said soal Donald Trump itu. Itu kesiapan yang luar biasa. Sehingga hati Mekah, otak Amerika itu kan terjemahan sederhana dari yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu kan terjemahan sederhana dari Ali Imran 190 191 itu. Dan dunia pesantren sangat siap karena dasar-dasarnya sudah sangat kuat. Sehingga mereka itu di mana saja itu tidak kehilangan identitasnya. Nah, tergantung kemudian saya dibatasi sampai jam berapa ya, Mbak? Karena kalau ini melanggar 7 kebiasaan kalau mulai jam 11. Walaupun kata Caimin tadi, kata Omah Irama begadang jangan begadang gitu. Kalau tidak ada artinya, tapi kalau untuk ceramah boleh, karena begadang boleh saja kalau ada perlunya, kata Omah Irama begitu. Saya penggemar Omah Irama, walaupun ketika mau mengundang Omah Irama diprotes ibu-ibu Asia. Mas Muti jangan undang Omah Irama, kenapa? Dia poligami Mas gitu. Waduh, gawat ini. Makanya kalau saya ngundang kiai-kiai NU harus saya pastikan termasuk yang minal ghoribin apa tidak gitu. Yang beberapa kali datang itu Allah yarham Kiai Haji Hasyim Muzadi itu beberapa kali datang ke pengajian Muhammadiyah. Pak Kiai Ma'ruf juga pernah kita undang, Pak Kiai Marsudi Suhud apalagi itu tingtong dengan saya itu. Tingtong Maduranya itu membuat kita jadi sering kompak gitu. Sampai mana tadi saya tuh ya? Turosnya sudah dimiliki. Basis-basis tradisinya sudah dimiliki ketika belajar di bilik-bilik pesantren itu. Tapi kemudian kemodernannya diasah dengan penguasaan ilmu-ilmu modern. Ya, Steinbrink itu pernah menulis buku sudah agak lama setelah pesantren madrasah sekolah. Steinbrink pernah menulis bagaimana para kiai itu tidak ragu-ragu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah umum dan kuliah di perguruan tinggi non-IAIN. Contohnya Caimin. Caimin ini kan visipol UGM. Hebat, politiknya hebat luar biasa. Caimin itu politik senyum itu luar biasa Caimin itu. Jadi nggak ada ceritanya kalau saya ketemu Caimin tidak senyum itu tidak ada. Menegur saya bahwa ngurusi pendidikan dasar ruwet itu dengan cara yang sangat kiai. Nggak ada masalah toh Mas, itu kan maksudnya sebenarnya saya bermasalah gitu. Jadi saya tuh harus mulai belajar ilmu-ilmu begitu dari para kiai itu. Sehingga dengan basis itu,
kemudian diperkuat dengan sains, teknologi, engineering, and math yang prioritasnya Pak Prabowo, atau ditambah dengan A, STEM itu, sains, teknologi, engineering, art, and math. Itu menjadi lengkap. Sehingga mimpi-mimpi kita tentang Ibnu Rushd, tentang Ibnu Sina, itu kemudian bisa kita wujudkan dengan pendekatan-pendekatan yang seperti ini. Sehingga transformasi pesantren di masa depan itu memang harus memberikan kepada anak-anak pesantren itu satu pandangan, satu mindset bahwa semua ilmu itu sumbernya dari Allah. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu itu rootnya, akarnya itu ada pada ayat. Yang ayatnya itu ada yang di dalam Al-Quran dan ada yang terbentang di alam semesta di berbagai macam peristiwa. Kemampuan untuk mendialogkan yang di dalam Al-Quran dengan yang di dalam alam semesta itu bisa menjadi jawaban bagaimana sains masa depan itu tidak menjadi kekuatan yang mengancam keberlangsungan kehidupan dan kemuliaan kehidupan umat manusia. Sains yang ruhnya itu adalah ayat Al-Quran, dan sains yang penerapannya itu adalah kolbu yang jernih. Dan pesantren punya itu. Oleh karena itu maka pandangan ilmu yang dikotomis, mungkin sedikit kita memberikan catatan atas klasifikasinya ilmu Al-Ghazali, tentang ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain itu. Dua-duanya tentu penting walaupun tingkat kepentingannya berbeda. Tapi dalam konteks tertentu untuk kepentingan-kepentingan yang besar, yang fardu kifayah menurut Al-Ghazali bisa menjadi fardu ain untuk konteks kita membangun bangsa yang maju dan menguasai teknologi yang tinggi. Ini kemarin rapat kabinet Caimin, rapat kabinet terbatas tentang sekolah rakyat, yang itu juga menarik. Karena sekolah rakyat itu leadingnya oleh Menteri Sosial yang Sekjen PBNU. Gurunya itu dari Dikdasmen yang Sekjen PP Muhammadiyah. Jadi enak kita jalan itu. Tapi yang dikatakan Pak Presiden apa? Kita ingin menciptakan generasi yang 1%, gagasan beliau tentang sekolah unggul Garuda itu kan menciptakan 1% orang yang memiliki kelebihan di antara yang lain, yang dia menerangi sekian yang lainnya itu. Kalau dalam bahasanya, saya lupa nama penulisnya, judul bukunya The Samsung Code, Rahasia Samsung itu. Pendiri Samsung itu punya konsep, melahirkan generasi yang hebat. Dalam bahasa dia, 1% orang yang menghidupi 99% orang yang lainnya, itu yang ingin dicetak Pak Presiden dengan sekolah Garuda yang unggul itu. Dia yang menguasai berbagai macam teknologi, tapi dia tidak lepas dari akar tradisi keindonesiaannya, dan dalam konteks pesantren tidak lepas dari tradisi kepesantrenannya itu. Yang mungkin konsekuensinya akan melahirkan fikih-fikih baru. Misalnya kalau nanti ada astronot dari NU, dari pesantren, dia akan membuat fikih sholat di ruang angkasa. Wah, itu saya kira fikul jadid itu. Walaupun ada kawan saya yang pernah, dia bingung kan di pesawat itu sholat apa tidak begitu. Kemudian yang ditanya juga bingung, ya nggak usah sholat itu. Kenapa nggak usah? Kan kewajiban sholat itu di bumi ini kan di angkasa, jadi nggak ada kewajiban itu. Wah, itu saya kira fikih yang banyak pendukungnya itu. Artinya apa? Ketika kita sudah siap masuk ke situ, teman-teman di pesantren itu sudah punya basis tradisinya untuk menjawab berbagai macam persoalan itu. Ada Mbak Ketua Umum Fatayat ya, bareng sama saya ke Amerika itu. Ini bahasa Inggrisnya bagus sekali. Bahkan namanya juga tidak Arab sama sekali. Tapi Ketua Fatayat, luar biasa. Kan kalau saya kan masih Arab kan, Abdul gitu kan masih Arab. Jadi masih kelihatan santrinya karena Abdul namanya itu. Cuma kalau Abdul dan santri itu biasa. Kalau Robert dan santri itu yang baru menarik. Biasanya kalau namanya Robert terus jadi ustadz itu yang ngundang banyak. Nah, saya tadi sampai mana tadi? Lupa lagi saya Pak lalu. Jadi keberanian untuk
masuk ke dunia sains itu memang harus dibangun. Saya ingat dulu ketika di madrasah itu, saya sering ceritakan ini Cak Imin. Saya pernah punya nilai merah 1 itu matematika. Kelas 1 sampai kelas 6, kalau nggak salah waktu itu kelas 5, itu matematika saya itu 5.